Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 7, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, kali ini kita melanjutkan belajar tentang segi 4. Kali ini segi 4 yang kita pelajari adalah belah ketupat. Yang kita pelajari belah ketupat adalah pertama nanti sifat-sifatnya, kemudian kita lanjutkan dengan keliling dan luasnya. Anak-anak sekalian, saya punya contoh belah ketupat ABCD ya, dengan sudut A besarnya 75 derajat, sudut B 105 derajat, sudut C 75 derajat, dan sudut D 105 derajat. Kemudian belah ketupat itu adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Jadi di sini sisi AB-nya 10 cm, BC-nya 10 cm, CD-nya 10 cm, dan DA-nya juga 10 cm. Kita pelajari dulu sifat-sifatnya. Yang pertama dari sisi-sisinya. Segi 4 yang berupa belah ketupat itu adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Di sini 10 cm semua ya, sama panjang. Jadi hampir sama dengan persegi, tetapi kalau persegi itu sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Kalau belah ketupat sudutnya tidak ada yang 90 derajat ya. Jadi yang pertama untuk sisinya, bahwa keempat sisi belah ketupat panjangnya sama. Kemudian untuk sudut-sudutnya ya, untuk sudutnya kalau kita perhatikan di sini sudut A 75 derajat, sudut C 75 derajat. Ya, ini sudut yang berhadapan. Besarnya sama-sama 75 derajat, kemudian sudut D 105 derajat dan sudut B juga 105 derajat. Berarti untuk sudutnya yaitu memiliki sifat bahwa sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian sudut yang berdekatan ya, sudut D ini berdekatan dengan C, berdekatan dengan A. Nah, kalau sudut yang berdekatan ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Misalkan D dengan A kan berdekatan ya, 105 ditambah 75 adalah 180. D dengan C berdekatan ya, 105 ditambah 75 180. Begitu juga untuk C ya, C berdekatan dengan B, kalau dijumlah juga 180. Jadi untuk sifat sudutnya itu adalah bahwa sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian untuk diagonalnya, di sini untuk titik A ya, titik sudut A kita hubungkan ke C itu sebagai diagonal yang pertama. Ini kita ambil garis diagonalnya warna merah, itu diagonal yang pertama. Kemudian diagonal yang kedua adalah pertemuan dari titik B dan D ya, garis dari titik B dan D. Ini diagonal yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini jelas diagonalnya tidak sama panjang ya. Diagonal AC terlihat lebih panjang daripada diagonal BD ya. Kalau kita ukur di sini diagonal AC-nya panjangnya adalah 16 cm, kemudian untuk diagonal dari BD itu adalah 12 cm. Jadi 12 cm. Kita lihat ini membagi dua sama panjang ya, membagi dua sama panjang. Berarti untuk BD di sini bagian 6 cm, di sini juga 6 cm. Ya, di sini kita sebut saja titik X ya. Jadi BX itu 6 cm, DX 6 cm. Terus kemudian XC ini 8 cm, ini juga 8 cm. Berarti ini 8 cm, ini juga 8 cm. Jadi untuk diagonalnya ya, diagonalnya dari belah ketupat itu adalah saling berpotongan tegak lurus. Di sini untuk 90 derajat ya, saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, ini dengan ini sama panjang. Nah, ini sama. Jadi membagi dua. Diagonal ini membagi diagonal AC menjadi dua sama panjang. Diagonalnya BD ya itu membagi diagonal AC sama panjang. Kemudian diagonal AC itu membagi diagonal BD sama panjang. Jadi yang kedua adalah yang ketiga adalah sifat diagonalnya, yaitu adalah saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Kemudian berikutnya untuk simetri lipat ya, untuk simetri lipatnya ini kita coba melipat ke sini A ke C. Ya, di sini simetris ya. Nah, ini simetris untuk dari A ke C. Jadi punya satu sumbu simetri. Kemudian ada lagi simetri yang kedua adalah dari ini sudut B kita temukan dengan sudut D. Ya, ini juga simetris ya. Nah, seperti ini ya, simetris. Yang agak pergeseran sedikit, ini simetris ya. Nah, jadi mempunyai simetri lipat 2 ya, sumbu simetrinya 2, yaitu sama dengan diagonal ini sumbu simetrinya.
Kemudian untuk menempati bingkainya, ini ada bingkainya, kita beri tanda, misalkan yang sebelah sini kita beri tanda bintang ya. Kita taruh pertama adalah titik A. Ini menempati bingkainya tepat ya. Pas, berarti di sini untuk A bisa menempati bingkainya kalau sudut A-nya berada di bintang sini. Berikutnya B. Untuk B tidak bisa ya. Tidak bisa. Untuk C di sebelah sini menempati bingkainya juga. Untuk C bisa, kemudian untuk D tidak bisa. Berikutnya kita balik, untuk di sini ada D, E, F, G ya, D, E, F, G. Ini sampai D berarti ini saya anggap sini aja E, F, G, ini H ya, ini H saja, ya, tidak ada yang sama. Nah, kita mulai dari E misalkan, ya, dari E tidak bisa, kemudian F menempati bingkainya tepat ya, F, kemudian G tidak bisa, kemudian H bisa menempati bingkainya. Nah, jadi bisa menempati bingkainya dengan 4 cara ya sekalian. Untuk sifatnya dari belah ketupat itu, yang pertama adalah mempunyai 4 sisi yang sama panjang, yang kedua adalah sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan sudut yang berdekatan jika dijumlah adalah 180 derajat. Kemudian yang ketiga, diagonalnya ini saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Kemudian yang keempat adalah mempunyai 2 sumbu simetri. Dan yang kelima adalah dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Kemudian anak sekalian, untuk menghitung kelilingnya sama dengan segi 4 sebelumnya ya. Kita jumlahkan aja semua panjang sisinya. Karena ini panjang sisinya semuanya sama, berarti kelilingnya ini rumusnya sama dengan rumusnya keliling persegi ya. Yaitu sisinya ini dikalikan 4 saja karena sama semua. Berarti kelilingnya adalah 4 kali S, yaitu sama dengan 4 dikali 10 ya. Ini 10 cm sisinya, berarti sama dengan 40 cm, atau dijumlah satu persatu boleh ya. AB ditambah BC tambah CD tambah DA sama 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, hasilnya juga 40. Jadi untuk kelilingnya itu adalah 4 kali S. Kemudian anak sekalian, untuk luasnya itu adalah setengah kali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 ya. Jadi luasnya adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, diagonal 1 terserah yang panjang apa yang pendek, terserah ya. Yang penting diagonalnya ini dikalikan ya. Berarti untuk belah ketupat ini adalah setengah kali, misalkan diagonal satunya yang 16 cm ini ya, yang AC 16 cm, berarti kali 16, kemudian dikali yang BD itu dari B ke D itu adalah 12 cm ya, jadi ada 12 ini. Kemudian untuk menghitungnya penyederhanaannya adalah 16 ini bagi 2 dulu boleh ya, jadi 8, tinggal 1 kali 8 kali 12 itu adalah 96, jadi luasnya adalah 96 cm persegi. Jadi ini rumusnya untuk luas belah ketupat. Nah, ciri khasnya belah ketupat itu ya sisinya sama panjang, cuma sudutnya di sini tidak ada yang siku-siku. Kalau ini sudutnya siku-siku akan menjadi persegi. Itu bedanya persegi dengan belah ketupat. Nah, demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.